Saudara-saudara, mari kita membahas sekilas mengenai sejumlah konsep risk yang lain, terutama berkaitan dengan risk mapping, ya, dan juga risk culture, ya. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bahwa ada orang dalam menghadapi risk itu berani mengambil risiko. Tapi ada orang juga yang kalau menghadapi risk itu dia bersifat konservatif, dia jaga-jaga. Contohnya sederhana lah, tidak semua dari manusia itu kan punya asuransi. Ada yang berpikir, saya ambil risiko aja, paling nggak mungkin saya sakit. Kalau dia memang tidak sakit, maka beruntunglah dia. Tapi kalau dia sakit, habis uangnya. Tapi ada orang yang tidak berani mengambil risiko, dia mengambil asuransi. Jadi kalau dia sakit, semua diganti oleh perusahaan asuransi. Tetapi kalau tidak sakit, ya tentu saja dia rugi sudah mengeluarkan uang untuk membayar premi. Itu yang namanya risk appetite, yaitu seberapa besar seseorang itu berani menghadapi risiko, ya, atau selera risiko itu tadi. Nah, tiap perusahaan ada orang yang setengahnya berada dalam satu ekstrim, yaitu sebagai risk takers, ya, risk taking, ya, atau risk averse gitu. Orang yang menghindari risk atau bersifat konservatif terhadap risiko. Sementara yang satu lagi berani mengambil risiko. Nah, model appetite atau selera risk orang itu berada di dalam dua ekstrim ini. Nah, kalau risk tolerance itu artinya seberapa besar kita berani menerima atau kita bertoleransi terhadap deviasi terhadap risk level yang sudah kita set begitu ya, sampai seberapa toleransinya. Ya, jadi misalnya kalau kita menghadapi tadi ya, kita ingin menghadapi permasalahan wah bisa rugi nih, ruginya berapa? Saya pokoknya kalau ruginya di atas 300 juta, saya nggak mau ambil risiko, lebih baik saya beli asuransi. Bagaimana kalau 290 juta? Still oke lah. 310 juta, ya oke lah, masih berada dalam batas toleransi. Nah, itu adalah batas toleransi yang dikatakan sebagai kalau kita setting satu level, maka kita masih bisa mentoleransi di sekitar level itu kita masih oke. Tapi lebih dari level toleransi, maka kita akan berubah pemikiran kita. Apakah kita akan risk taking atau risk averse. Nah, untuk membantu kita, biasanya dipergunakan yang namanya map risiko yang paling banyak dikenal orang. Yaitu merupakan matriks dua dimensi di mana ada dua aksis. Satu terkait dengan probabilitas atau frekuensi kemungkinan besar risk itu terjadi. Ya, itu yang sumbu X. Sumbu Y adalah magnitude-nya atau impact-nya atau dampaknya kalau sampai risk itu benar-benar terjadi. Jadi tentu saja kalau ada suatu risiko yang menurut kita kemungkinan besar terjadinya tinggi dan kalau terjadi bisa mengganggu perusahaan, bahkan menghancurkan perusahaan, maka tidak ada cara lain, kita harus mengelola risk itu. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita harus memitigasi risk itu. Ya, jadi itu adalah area merah yang sangat unacceptable kalau kita tidak memiliki concern atau manajemen terkait dengan itu. Ya, jadi misalnya sebuah perusahaan yang dibangun di atas tanah yang sering sekali gempa bumi, padahal di situ ditaruh pabriknya dia. Ya, mungkin dia beli di situ karena murah begitu ya. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan. Kalau sampai gempa bumi terjadi dan sangat sering, itu bisa rubuh manufakturnya, selesai dia produksinya. Oleh karena itu dalam membangun manufaktur mungkin dia harus membuat gedung yang anti gempa misalnya atau tahan gempa. Cost sedikit dia keluarkan untuk menghadapi itu. Itu adalah area merah ya, area yang tidak boleh tidak Anda harus memitigasinya. Area kuning sama, area kuning itu kemungkinan terjadinya medium to high dan magnitude-nya juga medium to high. Itu unacceptable, harus dimitigasi, harus punya strategi terkait dengan risiko itu. Nah, kalau kemungkinan terjadinya kecil, dampaknya kecil, atau kemungkinan terjadinya medium kecil, dampaknya pun tidak serius, bolehlah itu kita accept risk itu. Kita terimalah. Kita tidak usah mitigasi, kita terima, ya istilahnya. Karena risiko IT itu bisa macam-macam cara kita. Yang pertama, we avoid.
Avoid artinya kita menghindari, artinya ya nggak usah pakai IT. Itu risk avoid. Bisa adanya risk acceptance, kita terima risiko itu. Karena kemungkinannya kecil dan kalau terjadi tidak banyak dampaknya ke perusahaan. Atau kita bisa melakukan risk mitigation. Ya, risk mitigation artinya kita mencoba mengurangi probabilitas terjadinya hal tersebut, atau kalau seandainya terjadi bagaimana caranya dampaknya sekecil mungkin. Atau yang keempat, risk transfer. Ya, mentransfer risiko itu kepada pihak ketiga atau pihak lain. Nah, itu adalah cara-cara kita melihat mana risiko yang harus benar-benar kita perhatikan. Dan yang terakhir terkait dengan kultur risiko. Kultur risiko perusahaan itu berbeda-beda. Dan biasanya kultur atau budaya risiko itu ada 3 jenis. Pertama, perilaku manusianya terkait dengan menghadapi risiko yang saya sampaikan tadi. Ada yang bersifat sangat konservatif, risk averse, mencoba menghindari, sampai dengan yang sangat agresif atau risk taking. Nah, hal kedua adalah bagaimana behavior perilaku manusia kalau ternyata risiko itu terjadi dan memberikan dampak yang buruk kepada kita. Nah, kalau yang budayanya bagus, mereka akan belajar dari sana. Itu namanya budaya learning. Tapi ada juga yang saling menyalahkan. Saling menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain, bahkan tumbuh konflik. Itu namanya blaming culture atau kultur saling menyalahkan. Dan yang ketiga terkait perilaku terkait dengan pemenuhan terhadap compliance. Kadang-kadang memenuhi aturan regulasi itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan effort. Ada orang yang dengan bergembira melakukan usaha agar comply dengan aturan, dengan standar yang berlaku. Tapi ada juga yang ngapain susah-susah, begini aja oke kok. Nah, ini adalah yang namanya risiko culture risk. Tentu saja yang diharapkan yang berwarna hijau. Kita punya learning culture, kita punya compliance culture, dan mengambil appetite risk sesuai dengan assessment dari matrix tadi. Demikian saudara-saudara cara menganalisis risiko dan bagaimana membentuk kultur atau budaya risk yang baik dalam sebuah perusahaan. Terima kasih.